Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 900. Batu inti bintang kelas rendah. Saat mendengar bahwa barang pertama yang akan dilelang adalah sebuah inti bintang, semua orang di tempat itu langsung merasa bersemangat. Meskipun hanya inti bintang kelas rendah, tetap saja itu adalah esensi dari sebuah bintang yang telah mengkristal selama ribuan atau bahkan jutaan tahun. Bahan ini dapat digunakan untuk membuat senjata atau artefak tingkat dewa, menjadikannya bahan terbaik untuk pandai besi yang ingin menempa senjata bagi para ahli di level tertinggi. Di atas inti bintang kelas rendah, masih ada inti bintang kelas menengah, kelas atas, hingga kelas tertinggi. Jika yang dilelang adalah inti bintang kelas tertinggi, maka ia bahkan bisa digunakan untuk mencetak kekuatan hukum dan menempa senjata tingkat ketujuh yang sangat langka. Bahkan Luo Xiu pun sedikit terkejut. Dalam wilayah bintang kelas bawah, inti bintang kelas rendah sudah merupakan barang yang sangat langka dan berharga. Tetapi jika ini hanya barang pertama dalam pelelangan, apakah itu berarti barang-barang selanjutnya akan jauh lebih luar biasa? Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Jika memang seperti itu, sepertinya misteri yang ditemukan oleh penguasa kota naga biru tidaklah biasa. Harga awal untuk inti bintang kelas rendah adalah 10 juta kristal dewa kelas atas. Setiap penawaran minimal harus meningkat 1 juta. Lelang dimulai sekarang. Suara Song Cheng bergema di seluruh arena lelang, membuat tempat itu langsung menjadi riuh. Banyak kekuatan besar yang bahkan memiliki ahli setengah langkah dewa, tetapi belum tentu memiliki senjata tingkat dewa. Jika mereka bisa mendapatkan inti bintang kelas rendah ini, meskipun tidak berhasil membuat senjata tingkat dewa, mereka tetap bisa menempa senjata yang tidak kalah kuat. Inti bintang memiliki massa yang sangat besar. Bahkan jika ukurannya hanya sebesar kepala manusia, beratnya bisa setara dengan sebuah bintang. Jika hanya sedikit diproses dan diperkuat, ia bisa menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan. 20 juta kristal dewa kelas atas. 30 juta. Harga terus naik dengan cepat. Hingga akhirnya, ada yang menggunakan kristal dewa kelas tertinggi untuk menawar. Harga terus melambung hingga mencapai 50 juta kristal dewa kelas atas, yang berarti kekayaan besar masih berlimpah bahkan di wilayah bintang kelas bawah ini. Bagaimanapun juga, bintang-bintang di alam semesta tak terhitung jumlahnya, dan banyak di antaranya telah melewati berbagai era kuno, menyimpan harta dan peluang luar biasa. Bukan hanya Luo Xiu yang memiliki peluang besar dan kekayaan melimpah, banyak ahli lain juga pasti memiliki pengalaman serupa. Terutama kekuatan besar yang telah berdiri selama ribuan hingga puluhan ribu tahun, mereka pasti memiliki cadangan kekayaan yang luar biasa. Namun, Luo Xiu tidak tertarik dengan inti bintang kelas rendah ini. Dia memiliki banyak bahan setingkat dewa, jadi meskipun inti bintang ini adalah bahan terbaik untuk senjata tingkat dewa, dia tetap tidak merasa perlu ikut serta dalam lelang. Yang lebih menarik baginya adalah barang-barang selanjutnya, mungkin ada sesuatu yang benar-benar membuatnya tertarik. Akhirnya, inti bintang kelas rendah ini berhasil dimenangkan dengan harga 1 juta kristal dewa kelas tertinggi yang setara dengan 100 juta kristal dewa kelas atas. Kristal dewa kelas tertinggi jauh lebih berharga daripada kristal dewa kelas atas. Biasanya, tidak ada yang mau menukar kristal dewa kelas tertinggi dengan kelas bawahnya, karena semakin tinggi kualitas kristal, efeknya terhadap kultivasi semakin besar. Bagi para ahli tingkat dewa, kristal dewa kelas tertinggi memiliki efek berkali-kali lipat dibandingkan kristal dewa kelas atas. Mampu menjual inti bintang kelas rendah dengan harga setinggi ini jelas merupakan pencapaian luar biasa. Song Cheng tersenyum lebar dan berkata, "Selamat kepada teman kita yang berhasil mendapatkan inti bintang kelas rendah. Selanjutnya, kita akan memasuki lelang barang kedua. Aku yakin ketika barang ini muncul, semua orang di sini akan menjadi gila." Mendengar perkataan itu, suasana di dalam arena kembali memanas. Semua orang menatap ke depan dengan penuh antisipasi. Di dalam arena ini, bahkan ada beberapa ahli tingkat setengah langkah dewa dan puncak kaisar dewa. Jadi, barang macam apa yang bisa membuat mereka semua begitu bersemangat? Song Cheng tersenyum melihat antusiasme yang ia bangkitkan. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah kotak giok yang sangat indah dan berkata dengan lantang, "Di dalam kotak giok ini terdapat sebuah batu giok pengetahuan. Tetapi, yang dicatat di dalamnya bukan teknik atau seni ilahi, melainkan pemahaman akan hukum dari seorang ahli tingkat dewa." Apa? Ketika kalimat itu terdengar, seluruh ruangan langsung heboh. Bahkan para tokoh besar yang berada di ruang VIP pun langsung menunjukkan fluktuasi energi ini jelas merupakan harta yang sangat langka. Bagi sebagian orang, harta semacam ini bahkan tidak bisa diukur dengan harga.
Namun, ada juga yang tetap tenang. Banyak yang tahu bahwa penguasa kota naga biru hanya berada di level setengah langkah dewa. Jika dia benar-benar ingin mencapai level dewa, maka harta seperti ini akan sangat berharga baginya. Jadi kenapa dia tidak menyimpannya sendiri, melainkan melelangnya? Seakan bisa membaca pikiran semua orang, Song Cheng tersenyum dan menjelaskan, sejujurnya, batu giok ini berisi pemahaman tentang hukum api. Sayangnya, hukum ini tidak sesuai dengan penguasa kota naga biru, karena beliau mempelajari hukum angin. Itulah sebabnya beliau rela melelangnya. Mendengar penjelasan ini, banyak orang langsung mengerti. Semua orang tahu bahwa penguasa kota naga biru berlatih hukum angin. Karena hukum api tidak sesuai dengan jalannya, tidak ada gunanya menyimpannya. Suasana di arena tiba-tiba menjadi hening. Sekarang jelas bahwa hanya para kultivator yang mempelajari hukum api yang akan mati-matian bertarung demi batu giok ini. Satu-satunya orang yang tidak peduli sama sekali adalah Luo Xiu. Bahkan jika itu adalah pemahaman tentang hukum tingkat dewa, dia tetap tidak tertarik. Bagaimana mungkin dia tertarik dengan pemahaman tingkat dewa, jika dia memiliki ingatan seorang ahli tingkat 9 dewa iblis? Namun, batu giok ini memberikan Luo Xiu ide baru. Jika ia memiliki kesempatan, mungkin ia juga bisa membuat batu giok pengetahuan seperti ini. Banyak ahli yang terjebak dalam batasan kultivasi mereka selama bertahun-tahun pasti bersedia membayar harga tinggi untuk mendapatkan batu giok seperti itu. Di masa lalu, di kerajaan Tianwu di dunia Samudera Bintang, Luo Xiu pernah membuat batu giok yang berisi pengalaman kultivasi tingkat kaisar dewa, dan itu sudah cukup untuk membuat para kaisar dewa di sana berebut mendapatkannya. 5 juta kristal dewa kelas tertinggi. Sebelum Song Cheng sempat mengumumkan harga awal, seorang ahli dari ruang VIP sudah tidak bisa menahan diri dan langsung membuka harga. Haha, aku tawar 10 juta. Saat dua harga ini keluar, Song Cheng tersenyum semakin lebar. Karena kedua harga itu sudah jauh melebihi harga dasar, ia tidak perlu repot mengumumkan harga awal lagi. 15 juta, 16 juta, bukan hanya di dunia bintang yang lebih tinggi, bahkan di bintang Sentian dan bintang Kunlun, jumlah ahli setengah langkah dewa dan puncak kaisar dewa tidak sedikit. Banyak dari mereka yang mengolah hukum api, sehingga pemahaman hukum dari seorang dewa sejati memiliki nilai yang luar biasa bagi mereka. Bagi seorang kultivator di tingkat ini, biasanya mereka telah berlatih selama jutaan tahun. Mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Jika ada kesempatan untuk melangkah ke tingkat dewa, mereka rela menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk mendapatkan peluang itu. Harga lelang melonjak dengan cepat, hingga akhirnya, tawaran mencapai 20 juta kristal dewa kelas tertinggi. Barang-barang berikutnya pun mulai dilelang, dan semuanya adalah harta tingkat dewa. Ada ramuan suci untuk alkimia, ada juga logam dan bahan langka untuk menempa senjata. Namun, ekspresi Luo Xiu mulai menunjukkan sedikit kekecewaan. Jika hanya barang-barang seperti ini, maka lelang ini hanyalah pengalaman biasa baginya. Ia hanya menemani Xiao Jiangming untuk melihat-lihat dunia. Namun, ketika melihat Xiao Jiangming yang begitu bersemangat, Luo Xiu hanya tersenyum kecil. Sepertinya pengalaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Jiangming, dan selama dia bahagia, maka tidak ada ruginya. Barang lelang berikutnya pasti sangat dinantikan oleh semua orang. Ini adalah senjata pertempuran, dan bukan sembarang senjata, melainkan senjata tingkat dewa puncak yang lengkap. Bahkan jika senjata ini dibawa ke 3000 dunia besar, ia tetap bisa dianggap sebagai salah satu senjata dewa terbaik. Ketika Song Cheng mengumumkan ini, ruangan lelang langsung meledak dalam kegembiraan. Bagi para kultivator, senjata adalah salah satu aset paling berharga. Dalam pertarungan, senjata yang kuat seringkali menjadi faktor penentu kemenangan atau kekalahan. Bahkan, dengan senjata yang cukup kuat, seseorang bisa menantang lawan yang jauh lebih kuat darinya. Tetapi yang membuat semua orang semakin terkejut adalah ini bukan senjata biasa, melainkan senjata tingkat dewa puncak. Di bintang kelas bawah, bahkan tidak ada dewa sejati yang pernah muncul. Bagi sekte-sekte besar, memiliki senjata tingkat dewa kelas menengah atau atas saja sudah luar biasa. Tetapi senjata tingkat dewa puncak, belum pernah terdengar ada senjata semacam itu muncul di bintang kelas bawah ini. Bagaimana mungkin penguasa kota naga biru memiliki barang seperti ini? Semua orang mulai berspekulasi. Jelas sekali, penguasa kota naga biru telah menemukan tempat misterius yang luar biasa. Bahkan, jika ia berani melepaskan harta seperti ini untuk dilelang, bukankah itu berarti harta yang ia simpan jauh lebih berharga? Senjata itu akhirnya dibawa ke panggung. Itu adalah tombak berwarna emas keunguan, desainnya sederhana namun memiliki aura yang luar biasa. Ketika melihat tombak itu, Luo Xiu tiba-tiba teringat akan tombak naga hitam yang pernah ia berikan kepada Ji Xiaozi. Namun, hal yang paling menarik perhatian Luo Xiu adalah ekspresi Xiao Jiangming. Jiangming tampak sangat menyukai tombak ini, meskipun ia tahu bahwa ia belum cukup kuat untuk menggunakannya. Suka, jika kau suka, aku bisa membelikannya untukmu. Luo Xiu tersenyum dan menatap Jiangming.
Mata Jiang Ming langsung berbinar, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tombak ini pasti sangat mahal, aku tidak mau. Jiang Ming mungkin masih muda, tetapi dia sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa senjata tingkat dewa puncak adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan jika Luo Xiu ingin membelinya untuknya, ia merasa itu terlalu berlebihan. Kau ini bodoh. Luo Xiu tertawa kecil. Aku tidak kekurangan kristal dewa. Jika kau benar-benar menginginkannya, aku akan membelikannya untukmu. Tidak, aku tahu kakak Luo Xiu sangat baik padaku, tapi aku masih terlalu lemah. Jika suatu hari aku mencapai tingkat dewa, barulah aku akan memikirkan untuk memiliki senjata seperti ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Ming mengalihkan pandangannya dengan sedikit kesedihan. Luo Xiu tersenyum tipis. Bagi orang lain, senjata tingkat dewa puncak mungkin sesuatu yang tak ternilai. Tetapi bagi Luo Xiu, harta seperti ini bukanlah apa-apa baginya. Dengan kekayaan yang ada di dalam cincin penyimpanannya, bahkan jika senjata tingkat kaisar dewa muncul, ia tetap bisa membelinya. Namun, membeli tombak ini hanya untuk menyenangkan Jiang Ming terasa sedikit berlebihan. Karena itu, ia memutuskan bahwa jika Jiang Ming suatu hari mencapai tingkat dewa, ia akan menempa senjatanya sendiri untuknya. Ketika para peserta mulai mencoba menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk memeriksa tombak itu, satu pesan segera muncul dalam pikiran mereka, tombak pembantai dewa. Luo Xiu mengangkat alisnya. Menggunakan kata pembantai dewa, dalam nama senjata ini, siapapun yang menempa tombak ini pasti memiliki ambisi besar. Hanya sebuah senjata tingkat dewa puncak, tetapi berani menyebut dirinya sebagai pembantai dewa. Sungguh sangat sombong. Namun, saat Luo Xiu menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menganalisis tombak itu lebih dalam, ekspresinya mulai berubah serius. Tombak ini dibuat dengan metode yang sempurna. Apa itu sempurna? Dalam dunia alkimia, formasi, dan pandai besi, tidak ada yang benar-benar sempurna. Bahkan ahli tertinggi pun akan selalu memiliki sedikit kekurangan dalam karyanya, namun semakin tinggi tingkat keahlian seseorang, semakin tersembunyi kekurangan itu. Tetapi menyembunyikan kekurangan dan kesempurnaan sejati adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika ada satu-satunya metode di dunia ini yang bisa menempa senjata dengan kesempurnaan sejati, Luo Xiu hanya tahu satu metode yang mampu melakukannya, itu adalah teknik yang berasal dari kitab pandai besi. Bersambung.